Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Soda Podcast, Sobat Muda Podcast UKM Kependudukan Universitas Jember. Yuk bahas apapun tentang kependudukan, remaja, keorganisasian, maupun yang lainnya di Soda Podcast ini. Oh ya, perkenalkan, namaku Devita Ramadhani sebagai anggota dari Divisi Informasi dan Komunikasi UKM Kependudukan Universitas Jember. Di episode ketiga ini, aku akan ngajak salah seorang anggota UKMP, lebih tepatnya Kepala Divisi Penalaran dan Keilmuan, yaitu Mbak Etika Larasati. Sebelum lebih jauh, mungkin sebagian besar dari kalian pasti pernah mendengar istilah insecure, entah itu dari media sosial, bahkan dari perkataan langsung dari teman maupun orang lain di sekitar kalian. Jadi, kalau menurut aku, sebagian besar dari kalian sudah familiar banget nih dengan istilah insecure. Dan pada episode ketiga Soda Podcast ini, aku akan ngajak Mbak Etika untuk ngobrol-ngobrol mengenai apa itu insecure dan penyebab-penyebabnya, kemudian dampak dari insecure hingga cara mengatasinya. Yuk, gak usah lama-lama lagi, kita mulai aja ya. Selamat pagi Mbak Tika. Halo, selamat pagi. Gimana kabarnya Mbak Tika? Alhamdulillah, sehat. Lagi sibuk juga, semester 6 banyak tugas. Semangat. Oke. Oh ya Mbak Tika, di podcast episode ketiga ini aku mau ngajak Mbak Tika ngobrol-ngobrol tentang insecure. Menurut Mbak Tika, insecure itu apa sih? Kalau menurut aku itu insecure itu perasaan kita waktu cemas, gelisah, terus nggak percaya diri sama kemampuan yang ada di diri kita gitu. Kita itu selalu merasa kayak kita terus gitu, nggak sadar sama potensi yang kita miliki. Padahal sebenarnya kita tuh cukup berpotensi gitu. Nah, kita itu sering aja kayak nggak pede buat ngakui potensi kita, tapi malah ngelihat kekurangan kita terus gitu. Kayak gitu sih kalau menurutku insecure. Iya. Mungkin di sekitar Mbak Tika itu Mbak Tika sering dengar dari teman, misal atau enggak di sosial media itu sering enggak lihat orang-orang itu merasa insecure. Itu mereka itu merasa insecure sebabnya apa ya kalau menurut Mbak Tika? Kalau menurutku orang-orang di sekitar aku banyak banget, terutama teman-teman aku, karena kita memang kan kita itu temenan saling ngerasa cocok satu sama lain, akhirnya kita itu punya kadar insecure yang hampir sama gitu. Apalagi kalau udah lari ke sosial media itu makin insecure banget gitu kan, karena di sosial media itu semuanya terlihat bagus banget, terlihat nggak ada jelek-jeleknya gitu. Nah, aku sama temen-temenku itu sering insecure itu terutama terkait akademik pada saat ini. Terus yang selanjutnya itu apalagi terkait pekerjaan nanti setelah lulus kuliah. Itu kayak apalagi kalau udah lari ke sosial media ya, melihat orang-orang yang kayak kuliah sama kayak kita tapi udah lebih di depan kita gitu dalam hal akademik atau dalam hal pencapaian gitu. Nah, kalau menurutku penyebabnya itu kita itu lebih sering melihat kayak hal-hal yang belum kita capai gitu daripada hal-hal yang udah kita capai. Padahal sebelum itu kita merasa insecure, kita itu udah melalui banyak hal gitu. Kita itu udah berhasil di hal-hal kecil gitu. Nah, kalau menurutku hal-hal kecil yang udah kita capai itu patut kita syukuri gitu, patut kita banggain juga gitu. Dan menurutku faktor penyebabnya lagi adalah kehidupan di sosial media yang sangat sempurna gitu. Padahal semua yang di sosial media itu nggak selalu bagus kan. Semuanya itu pasti dipilih yang baik-baik aja gitu. Ya, orang-orang cuma pilih yang baik-baik aja kayak gitu. Nah, kalau menurutku itu sih sebenarnya penyebabnya itu
dari diri kita sendiri. Kalau kita mau acuh sama semua hal-hal yang kelihatan perfect banget itu, dan berkaca sama diri kita sendiri, berkaca sama hal-hal yang udah kita capai, itu kalau menurutku kita itu bisa gitu meminimalisir rasa insecure kita. Kalau menurutku kayak gitu. Ya, betul-betul. Mungkin sering banget ya ngelihat orang insecure, terus dia, ya betul, dia itu kayak ngelihat orang itu dari sisi baiknya aja, padahal kan mereka nggak tahu kalau di belakangnya itu kejadiannya itu seperti apa gitu ya. Iya, benar banget. Oh iya, kalau gitu menurut Mbak Tika, insecure itu bisa berdampak nggak sih pada diri? Wah, kalau menurutku sih insecure itu berdampak banget ke diri kita ya. Apalagi kalau tipe orangnya itu yang kayak dikit-dikit itu dipikir banget, dikit-dikit itu masuk ke hati gitu. Langsung deh itu langsung bakal berdampak ke kita gitu. Apalagi nggak hanya apa ya, yang paling parah itu dampak ke mental kita gitu. Kita makin nggak pede, kita makin merasa di bawah gitu. Kita makin merasa, oh aku nggak pantas buat dapetin ini gitu, karena aku belum sejauh mereka pencapaiannya. Padahal enggak, semua tergantung usaha dan semua yang kita capai masing-masing gitu selama ini. Kalau menurutku berdampaknya itu yang paling parah itu yang ke mental kita itu bakal down, dan kita itu nggak bisa berproses untuk tahap yang selanjutnya gitu. Padahal kalau misal kita memang bakal berdampak ke mental semua sih, cuman kalau kita bisa mengatur gitu, kalau kita bisa membatasi diri kita buat nggak terlalu jatuh, kalau menurutku kita bisa baik-baik aja dan bisa terus berproses gitu. Ya. Mungkin di setiap orang itu benar-benar mungkin di setiap orang itu dampaknya beda-beda ya. Mungkin ada salah satu orang yang mereka bisa mengatasi itu sehingga nggak terlalu berdampak pada dirinya. Tapi di sisi lain, di orang lain itu bisa aja insecure itu berdampak banget, bahkan sampai dia bisa ngerasa apa ya, ngerasa jatuh gitu. Banget gitu. Betul. Ya, berarti mungkin beda-beda ya dampaknya. Iya, beda-beda. Tergantung orang-orangnya. Ya. Terus kalau menurut Mbak Tika, cara mengatasi insecure itu gimana aja? Kalau menurutku yang paling pertama itu kita itu lebih melihat potensi diri kita sendiri. Pertama banget sebelum itu, kalau menurutku lagi, kita itu harus mencintai diri sendiri. Itu kalau menurutku hal yang paling sulit ya, hal yang paling lama buat dipelajari gitu. Ya, karena kita itu terus menjalani kehidupan kan, dan di kehidupan ini tuh makin banyak juga orang yang lebih di depan kita gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut berdampak ke diri kita dan bisa menyebabkan insecure yang berlebihan gitu, kita tuh harus melihat, oh dia kan memang kayak gitu, dia kan memang sudah berusaha seperti ini gitu kan, sementara aku berusahanya itu di bidang ini gitu. Aku berusaha sama caraku sendiri gitu. Kemampuanku juga beda dari dia gitu kan. Setiap orang kan beda-beda toh. Iya, jadi kita itu lebih memahami kapasitas diri kita aja gitu. Nggak juga dibilang kita cuma merasa cukup terus sampai di situ, nggak berusaha, nggak. Maksudnya kita itu memahami diri kita sendiri, memahami kapasitas diri kita sendiri, terus kita berusaha sesuai kapasitas kita aja gitu. Berusaha sesuai bidang kita aja, berusaha sesuai apa yang kita suka gitu. Nggak harus kita ngikuti standar orang-orang gitu kan. Kalau orang-orang suksesnya misal udah punya uang banyak, itu target kesuksesan mereka. Tapi kalau kita
nentuin diri kita sendiri aja gitu. Kalau misalnya kita belum mampu untuk kayak contohnya memiliki pendapatan yang banyak, ya kita cukup mensyukuri, oh udahlah pendapatanku udah bisa mencukupi diriku sendiri, itu aku udah puas gitu. Nah kalau udah gitu ya udah, kita itu udah merasa cukup dan nggak perlu insecure gitu. Kalau memang kita mau mendapatkan yang lebih, ya udah effortnya ditambah tapi sesuai kapasitas kita aja gitu. Jadi lebih mengerti diri kita sendiri gitu loh. Kasihan kalau diri kita sendiri nggak dimengerti tapi mencoba mengerti kehidupan orang lain yang lebih dari kita gitu. Terus setelah kita mengerti diri kita sendiri, kita itu kan jadi tahu toh potensi kita itu di mana gitu. Atau memang ada yang dari sampai sekarang kita itu belum tahu kita ini sukanya kemana sih gitu kan. Kita ini potensinya kemana sih? Ya nggak apa-apa, dijalani aja gitu. Yang penting hidup biasa aja itu nggak masalah, selagi kita itu nggak melenceng aja itu udah nggak masalah. Kayak gitu. Yang penting selalu berusaha, terus mencintai diri kita sendiri, tahu kapasitas diri kita sendiri itu kayak gimana gitu kalau menurutku deh. Iya. Jadi kan intinya setiap orang itu beda, terus setiap orang itu punya potensi masing-masing, tapi tinggal mereka aja gimana menggalinya, terus gimana memanfaatkannya untuk dirinya sendiri. Dan setiap orang itu ketertarikannya juga beda, jadi jangan jadikan standarisasi orang lain untuk diterapkan di diri kita, karena kita itu kan beda dan setiap orang itu punya keunikan masing-masing gitu ya. Betul banget. Terus menurut Mbak Tika itu apakah membatasi diri dari aktivitas sosial itu perlu dilakukan untuk mencegah insecure? Gini, kalau menurutku misal kita insecure-nya itu cuma sementara gitu. Insecure kan perasaan gelisah, perasaan nggak percaya diri ya. Misal kita bisa ngehandle insecure-nya itu cuma sebentar, kayak oh ya udahlah itu ya bukan aku gitu. Kalau udah kayak gitu terus kita merasa baik-baik aja, ya kita nggak perlu membatasi aktivitas sosial juga ya. Mungkin kayak lebih membatasi ini kalau menurutku terlalu berlebih gitu. Kalau menurutku lebih meminimalisir aja. Misal orang itu membuat kita insecure, ya kita jangan membatasi, mengurangi interaksi kita sama orang itu gitu. Atau kalau misal orang yang membuat insecure itu mulai membicarakan pencapaian dia yang bisa bikin kita insecure, ya udah kita bisa pergi atau kita bisa memilih untuk tidak mendengarkan itu gitu. Kita bisa gitu kan. Soalnya sebenarnya setiap orang itu patut bangga dengan pencapaian mereka gitu kan. Jadi mereka itu pantas buat cerita. Dan kita itu sebenarnya bisa buat mendengarkan. Cuman kalau hal itu bisa membuat kita insecure, terus bisa mengakibatkan percaya diri kita turun secara berlebih gitu, ya udah diminimalisir aja, kita pergi atau kita milih buat nggak dengerin apa yang dia ceritakan gitu. Itu kalau menurutku nggak apa-apa sih. Tapi kalau kita memilihnya untuk pergi itu ya dengan cara yang sopan gitu, misal mau ngapain lah gitu, atau memilih untuk menghindari membahas topik itulah, itu nggak apa-apa kalau menurutku. Yang penting itu bukan orang lain ya, sekali lagi yang penting itu bukan pendapat orang lain, bukan orang lain terhadap kita, tapi kita sendiri dulu yang penting gitu, biar gak insecure dulu, kalau menurut gitu deh. Jadi membatasi kan biasanya kita kayak nggak ngelakuin kontak lagi ya, atau misal kayak putus hubungan, kayak
udah nggak nyapa-nyapaan lagi gitu. Menurutku enggak, mending diminimalisir aja selagi dianya itu memberikan dampak positif ke kita. Misal dengan dia cerita, memang kita insecure bentar, terus habis itu kita mampu, terus kita punya motivasi buat lebih berproses gitu, ya nggak harus dibatasi kan, cuma butuh dihindari sesekali aja gitu kalau menurutku. Ya. Berarti mungkin di sini apa ya, circle pertemanan itu ngaruh banget ya Mbak? Iya betul banget, circle pertemanan itu ngaruh banget. Jadi kalau misalnya di pertemanan kita nih, pasti kan ada yang lebih, ada yang kurang toh dari circle itu gitu. Ada yang dia lebih unggul di bidang ini, dia lebih unggul di ini, dia lebih unggul di ini. Kalau kita mau melihat yang positif, bulan itu bisa dibuat untuk saling belajar gitu. Memang setiap orang pasti bakal membanggakan gitu kan keunggulan mereka secara langsung atau secara tidak langsung, pasti mereka itu ada unsur membanggakannya gitu kan, pasti dibicarakan gitu. Nah kalau misalnya kita nih anaknya kayak perasa banget terus bisa bikin insecure, ya udah jangan didengerin gitu, atau jangan dianggap gitu, nggak apa-apa, kita pura-pura nggak dengerin aja, atau kita tanamkan banget di mindset kita itu kalau iya itu dia itu bukan aku gitu, aku itu porsinya di sini loh gitu kalau menurutku. Jadi menurut Mbak Tika, pada intinya boleh nggak sih insecure itu? Insecure ini kan kita merasa kayak kurang percaya diri, merasa gelisah gitu kan. Itu kalau menurutku boleh atau enggaknya itu tergantung apa ya, sebenarnya nggak boleh, cuman kan kita manusia ya, kita itu pasti merasa kayak selalu kurang dari orang lain kan, selalu merasa rendah dari orang lain gitu, melihat pencapaian orang-orang. Kalau menurutku insecure selama itu nggak berlebihan, selama itu cuma sebentar dan kita itu mampu bangkit lagi, itu menurutku boleh sesekali aja. Itu insecure itu nggak hanya berdampak negatif juga loh dari diri kita. Kita tuh juga bisa tahu. Mungkin bisa menjadi motivasi ya. Betul. Itu bisa jadi motivasi. Itu kayak misal nih ada teman kita cerita pencapaian mereka, itu kan mungkin dia itu cerita prosesnya gitu kan. Nah kita itu bisa berkaca dari cerita mereka gitu, dan hasil bercermin itu diterapkan di dalam diri kita, tapi sesuai kapasitas kita aja gitu. Nggak usah terlalu kayak memaksakan kayak oh iya aku harus kayak dia gitu. Itu terlalu berat gitu buat diri kita gitu kan. Ya mungkin bukan apa ya, boleh nggak boleh sih, kalau itu berlebihan ya nggak usah gitu. Kalau misal nih kita pernah insecure satu kali aja dan itu berdampak berat banget dalam diri kita, kayak mentalnya itu jatuh, ya udah kita nggak boleh insecure. Berarti kita kesimpulannya nggak boleh insecure, kita nggak boleh mendengarkan apa ya, kita meminimalisir aja mendengarkan pencapaian orang-orang gitu, biar diri kita ini nggak down banget gitu. Tapi kalau misalkan kita sekali insecure, kita mampu buat bangkit lagi, ya nggak apa-apa mendengarkan pencapaian orang-orang gitu. Dan kita bakalan tahu, oh nanti aku bakalan insecure, tapi aku insecure-nya itu habis itu bakal dapat motivasi. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu kan. Kita nggak apa-apa tetap melakukan aktivitas sosial gitu. Kita nggak apa-apa untuk tetap insecure selama itu bisa memotivasi diri kita gitu. Ya. Sebenarnya kalau insecure itu kan gimana ya? Dampaknya itu sesuai kita. Maksudnya itu gimana kita apa ya, melihat insecure itu, maksudnya gimana ya?
gimana kita ngehandle Iya kayak gitu. dari orang itu gimana gitu. Kalau kita melihat insecure itu sebuah motivasi, ya itu bisa berdampak baik bagi diri. Tapi kalau kita melihat insecure itu dari sisi buruknya, kita jadi merasa tidak percaya diri terus-terusan, terus kita jadi down, terus bisa berakibat buruk. Misalnya kita jadi kepikiran terus kita malah jadi melemahkan, kita nggak bisa melihat sisi baik dari diri kita sendiri. Nah itu insecure bisa berakibat buruk bagi diri kita. Iya benar. Itu nggak boleh sih. Kalau udah kayak gitu udah mending diminimalisir aja. Kalau ada orang yang bikin kamu insecure, ya udah sesekali ditinggal, sesekali nggak usah ikut kumpul gitu misalnya. Oh iya Mbak Tika, ini udah di penghujung waktu. Boleh nggak Mbak Tika ngasih closing statement di podcast kali ini? Closing statement. Oke. Gini, buat kalian pendengar Soda Podcast yang misalnya nih kalian mampir ke sini habis lihat scroll sosial media, kehidupan orang-orang yang kelihatan sempurna, kelihatan udah banyak banget pencapaiannya, udah lebih banget dari diri kita, itu kalian tepat banget datang ke sini gitu kan. Kalian itu seharusnya boleh ngelihat kayak gitu, boleh. Cuman kalau itu toksik dan membuat kalian merasa kurang percaya diri, mending stop aja deh. Mending stop ngelihat konten yang bikin kalian itu merasa diri kita ini nggak cukup terus. Itu mending udah nggak usah dilihat, nggak usah di scroll lagi. Mending lihat yang lain, atau kalau bisa kita itu melihat kayak postingan yang bikin kita lebih bersyukur gitu. Kita lihat postingan yang merasa kita itu udah cukup, merasa kita itu ya udah, kita itu ada kapasitasnya sendiri gitu. Misal lihat postingan yang udah bikin kita bersyukur itu lebih baik daripada kita itu merasa kurang percaya sama diri kita sendiri, kurang perhatian sama diri kita sendiri, terus merasa kayak diri kita itu nggak ada cukupnya gitu, kurang terus. Ya udah, itu berarti kalian itu udah masuk kategori toksik gitu. Mending dibuat lihat konten yang bermanfaat, lihat konten yang bikin kita bersyukur, dan kita itu bisa berproses lagi gitu. Kita bisa berusaha lagi untuk meningkatkan kualitas diri kita sesuai bidang kita gitu, sesuai porsi kita masing-masing. Dan jangan lihat sosial media itu sebagai standar kita buat bahagia gitu. Orang-orang yang di sosial media itu semuanya itu hanya menampilkan yang baik-baik aja. Semua itu hanya menampilkan kehidupan mereka yang baik. Setiap manusia itu kan pasti bakalan mengalami hal yang buruk ya, bakalan mengalami suatu hal yang bikin kita itu down, tapi ya nggak ditampilin di sosial media gitu. Anggap aja semua orang yang terlihat sempurna, semua orang yang dengan pencapaian luar biasa itu, dia loh pasti mengalami kesusahan juga kayak aku gitu. Nggak apa-apa, kita itu pikir kayak gitu, pikir suuzon kayak gitu, ya boleh. Toh itu fakta kan, setiap orang pasti mengalami kesusahan gitu kan. Jadi ya udah, mereka yang sempurna itu mereka juga mengalami berbagai proses, mereka itu juga mengalami berbagai susah gitu kan. Seenak-enaknya hidup mereka itu pasti ada yang kurang gitu. Jadi betul. Kita sama mereka itu sebenarnya sama aja, cuman keberuntungan mereka itu diberi lebih gitu kan, sementara kita itu masih belum diberi. Anggap aja seperti itu. Jadi kita itu bisa termotivasi gitu. Udah sih, udah cukup
closing statement dari aku. Oke, makasih Mbak Tika. Oke, sama-sama. Oke Mbak Tika, terima kasih ya atas waktunya, atas waktu luangnya menyempatkan untuk bisa bergabung di episode ketiga Soda Podcast ini. Semoga Mbak Tika semakin lancar kuliahnya, terus lancar kesibukannya. Amin. Semoga kesibukannya nggak terus bertambah ya Dev, doain. Sampai jumpa Mbak Tika. Iya. Oke, jadi kesimpulannya di sini adalah cobalah untuk memahami diri kalian sendiri, cintai diri kalian sendiri sehingga kalian bisa menemukan dan menyadari atau aware terhadap kemampuan atau potensi kalian. Ketika kalian merasa insecure terus-menerus, justru hal tersebut dapat membuat kalian menjadi buta atas kemampuan kalian. Kalian jadi gak bisa dan gak berani untuk mencoba sesuatu yang mungkin bisa membuat kalian lebih hebat lagi. Selain itu, cara kalian dalam memandang insecure itu akan mempengaruhi perilaku kalian. Jadi, sebisa mungkin hadapi dengan bijak dan sayangilah diri kalian sendiri. Oke, cukup sekian ya episode Soda Podcast kali ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.